Nah, di SD kelas 5 itulah pertama kali gue mengenal yang namanya seks. Just a very quick, bagi yang teman-teman baru pertama kali menyaksikan channel MTB, please subscribe sama bunyiin loncengnya supaya nggak miss video-video kita berikutnya yang menginspirasi bagi teman-teman semua. Today's topic is a very sensitive topic, cerita yang sangat sensitif terutama di Indonesia adalah masalah LGBT. Nah, bersama kita hari ini telah hadir teman kita Timchi. Apa kabar bro? Halo, baik. Nah sekarang ini kalau bisa kita lihat sekarang ini topik LGBT kan lagi hot-hotnya nih Tim, ya kan? Dari dulu. Ya, dan sekarang ini baru dibawa ke permukaan on the surface. Ya terutama lagi sekarang ini lagi hot-hotnya Paus Fransiskus lagi membawa untuk mensahkan gay LGBT untuk bisa melanjutkan ke step-step berikutnya kalau malah bisa married dan lain-lain gitu. Tapi kita nggak bahas itu, ya kita bukannya ahli rohani ataupun ahli. Oke, so to make the story short, mungkin bisa ceritain dikit sebenarnya apa sih latar belakangnya Timmy nih? Kalau misalnya kayak gue yang kita tahu sekarang Timmy adalah kita kenal sebagai seorang dancer. Bahkan lu udah melalang buana sampai ke luar negeri sebagai penari latar JCJ. Demi Lovato, Agnes Monica, terus Shanti, and so on, gitu kan? Nah, apa yang misalnya, what is the background from the very start seorang Timmy itu? Who you are actually? Oke, klarifikasi dulu nih, mungkin nanti ada penggemar Agnes Mo, siapa nih yang kebilang nih penari Agnes Mo nggak? Jadi beberapa nama tadi yang Koriko sebutin tuh, gue panggil Koriko atau panggil Bro aja nih? Bro aja lah. Bro ya, Bro Riko. Yang tadi Bro Riko sebutin tuh kayak Agnes Mo, JCJ, itu gue emang penari latar yang event. Kalau beberapa artis yang emang gue jadi backup artisnya dia tuh kayak ada Shanti, Dewi Sandra, dan beberapa artis yang udah lupa, udah lama banget. Sekitar dari 2008 gue menggeluti dunia tari ini, sampai sekarang masih cuman sekarang ini gue lebih fokus ke memberikan ilmu ke anak-anak. Nggak anak-anak sih, jadi bebas dari balita sampai ibu-ibu, bapak-bapak juga ikut nari gitu. That's your passion lah ya. Yes, betul. Nah, mungkin di this topik kita nggak akan bahas your passion, tapi kita akan lebih bahas masalah kehidupan lu nih, Tim, as a LGBT, one of the gay. Yang sekarang ini mungkin thank you for your boldness. To share the story, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Kita nggak menjudge bahwa this story is not about the judgment, tapi ini adalah mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Nah, kalau bisa mulai dari from the very early, misalnya lu dari background awalnya kenapa? Gue ceritain dikit ya, mana latar belakang lu tuh dari keluarga apa sih? Misalnya kayak sekarang ini your mother, your father, and everything. Actually ini bukan kisah yang baru pertama kali aku ceritakan, dan my family very comfortable dengan hal ini. Jadi memang gue itu dari background yang keluarga yang terpisah, divorce. Bokap nyokap pisah, kemudian gue 6 bersaudara. Jadi bokap gue nikah lagi, gue punya 2 ibu, punya 3 adik dan punya 2 kakak dan adik. Kakak dan cewek dan cowok gitu kan. Kalau dipikir-pikir waktu kecil itu emang gue sendiri udah punya istilahnya bakat. Bakat, jadi kalau gue sendirian nih di rumah, gue suka ambil selimut, gue jadiin dress. Gue juga waktu itu nggak pikir apakah itu benar atau salah gitu. Terus ada kain-kain gue jadiin rambut-rambutan di kepala gue gitu. Itu pas posisi masih di rumah. Itu umur berapa tuh? Mulai starting mengetahui? SD lah, itu SD ya. Cuman tepatnya umur berapa gue nggak terlalu ingat gitu. Nah di SD kelas 5 itulah pertama kali gue mengenal yang namanya seks. Seksnya bisa dibilang bukan seks bebas, tapi dengan orang yang sama. Tapi di situ gue jatuhnya mungkin gue sebutnya korban. Kalau kita bilangnya sini apa ya, gue agak nggak apa-apa frontal ya. Kita open istilahnya
istilahnya di situ. YouTube kan bebas, YouTube Iya, bebas. iya, betul, setuju. Itu disebutnya mungkin dulu tabunya tuh dibilangnya korban sodomi. Oke. Gitu. Dengan A dan dengan B. Jadi kita bertiga. Ini waktu lu di SD nih. Iya, seingat gue waktu itu gue 5 SD. Oke. Gitu. Nah, itu adalah momen dimana gue mengenal seks pertama kali. Dan waktu itu terjadi dalam diri gue nggak berani untuk ngomong ke ibu gue di rumah. Karena kita tinggal sama ibu, gitu kan. Ayah udah nggak ada di rumah. Nah, itu akhirnya gue simpan sampai akhirnya SMP, SMA, kuliah, dan makin banyak kejadian-kejadian yang di dalam hidup gue yang membuat gue terbentuk sebagai istilahnya sekarang kita sebut LGBT. Dan gue di kelas homoseksual, gay. Gitu. Kenapa gay? Karena kalau gay itu kita mesti ganteng supaya yang ganteng naksir sama kita. Itu kenapa orang bertanya-tanya apa bedanya gay? Iya. Apa boleh bedanya? cerita dikit, gue juga bingung nih. Gay ini kan misalnya kayak sekarang ini apa sih, misalnya kayak kita bicara ini ada beberapa kategori kan ya, misalnya gitu. Kalau gue lihat kan ada, kalau misalnya kayak sekarang orang yang dress up as a woman, ada orang yang misalnya kayak sekarang ini dress up as a man tapi dia gay. Nah, terus ada juga orang yang bisa bisex gitu kan, maksudnya dia bisa dengan wanita tapi bisa juga dengan pria. Lalu ini yang mana nih Tim? Kalau boleh tahu dulu bisa cerita. Gue di posisi yang emang homoseksual. Jadi berarti lu yang ceweknya gitu atau gimana? Nah, kalau di gay itu untuk mencari siapa perempuannya itu kita sebutnya bottom, posisi bawah gitu. Nah, kalau laki-lakinya itu kita bilangnya top. Tapi kalau misalkan ditanya dalam lubuk hati gue gitu, gue sebenarnya kalau waktu itu gue mengenal teman-teman gue yang sekarang yang mereka yang kita sebutlah misalkan Lucita Luna atau Bunda Dorce gitu, gue tuh pengen sebenarnya menjadi seperti mereka gitu, mengeksplor sampai tetap laki-laki, perabotan alat perangnya, tapi dari pinggang ke atasnya tuh gue make up, rambut panjang, terus punya payudara gitu, tapi telat. Jadi itu tuh harus dimulai sebelum 17 tahun. Karena cowok tuh sebelum 17 tahun tuh masih bisa dibentuk lah tulangnya, ototnya. Nah, karena gue dulu doyan olahraga, terus makannya membuat gue jadi makan makanan yang gue konsumsi membuat otot-otot gue jadi terbentuk. Kayaknya telat gitu kalau misalkan gue sekarang mau berubah jadi transdresser. Banyak juga kan sekarang yang maksudnya bisa memakai teknologi dengan hormonal kan, banyak sekali orang bisa dari cewek bisa menjadi cowok disuntik hormon testosteron, begitu juga dengan cowok menjadi cewek disuntik hormon yang kewanitaannya lebih banyak gitu kan. That's how the technology goes at this stage gitu kan. Nah, pada waktu lalu memang lu nggak sempat berarti pada saat belum itu tahu sampai situ. Nah, cuma kalau misalnya gue kulik sedikit nih, misalnya kayak sekarang ini kalau gue research nih, misalnya kayak gay ini sebenarnya kalau menurut penelitian bahwa memang ada beberapa penyebab, tetapi the most percentage about 70% itu semuanya dari lingkungan, about the 30% memang dari alam. Ya, misalnya kayak gini. Tapi sekarang kalau kita lihat dari sini, menurut ceritanya Timi sendiri bahwa ini memang dari from the very start that you are born, you have noticed bahwa lu punya indikasi seperti ini. Kalau ditanya itu saat aku nginjak usia sekarang 30 tahun, aku bisa jawab itu dari dalam diri. Dari dalam diri sendiri. Gitu. Ya. Karena kalau memang bukan dari dalam diri, kita nggak comfort. Gitu. Aku akan merasa terpaksa untuk suka dengan laki-laki. Aku akan merasa terpaksa untuk mencintai seorang laki-laki. Gitu. Kalau misalkan ditanya waktu masih kecil, mungkin aku bisa lihat researchnya dari foto-foto. Foto-foto aku kecil tuh aku suka pegang kemoceng. Terus aku punya boneka, entah itu aku yang mau, aku juga nggak ingat gitu kan. Atau itu pemberian dari orang tua, boneka beruang. Aku lagi duduk di beca gitu, pakai topi. Dan kayaknya itu emang bakat yang udah aku bawa dari lahir gitu. Karena kalau misalkan menyalahkan kondisi keluarga yang bercerai, aku 6 bersaudara. Why? Aku sendiri yang seperti ini. Gitu. Setidaknya ada 2 atau 3 orang lah. Gitu kan. Dan apa ya? Mereka pun, kakak adik aku pun aku tanya, mereka juga terpukul dengan keadaan itu gitu. Cuman
nggak sampai membentuk karakter mereka sebagai LGBT gitu. Nah, lingkungan kalau aku bilang mungkin pendukung kalau menurutku pribadi gitu. Kalau misalkan aku nggak punya teman untuk bertukar pikiran tentang ini, istilahnya teman-temanku semuanya normal, yang cowok suka cewek, cewek suka cowok, aku juga stres sendiri gitu kan. Tapi mungkin lingkungan itu aku bilang sebagai pendukung aja supaya kita tetap gue ada orang yang support. Gitu. Tapi lu bisa, misalnya dari hasil penelitian ini menurut pengalamannya Timmy sendiri, apakah ini memang lingkungan ini juga berpengaruh terhadap misalnya kayak sekarang keputusan yang lo ambil, misalnya kayak sekarang dari background you as a dancer dengan mungkin lingkungan dunia gemerlap lah gitu ya kita katakan seperti itu ya, mungkin bisa jatuh ke drugs, bisa jatuh ke LGBT dan lain-lain. Apakah itu dampaknya cukup besar menurut tim? Setuju karena di entertainment itu kita ketemu banyak tipe orang dari A sampai Z gitu. Lain hal kalau misalkan aku bakatnya minatnya di komputer, ya ketemunya komputer setiap hari gitu kan. Kalau ini kan aku emang ketemu orang dari yang dia gay, dia lesbian, yang transgender. Jadi emang kita bisa melihat dan bertukar pikiran sama mereka. Itu mungkin yang membuat kita semakin terbentuk, makin jadi seperti itu. Gitu. Nah, mungkin maksudnya kalau kita ada peribahasa don't cry over the spilled milk. Maksudnya kita percuma, maksudnya kita menangisi susu yang udah tumpah gitu kan. Nah, the turning point, misalnya gue bisa duduk sama seorang Timmy sekarang ini kan, apa sih yang bikin turning point that sekarang ini Timmy berani, misalnya dengan segala resiko, apalagi di Indonesia kan, that declare that you as a gay, dan turning pointnya boleh tahu nggak apa sih turning point sehingga you know that your identity is not right. This is the past identity yang udah lo lakukan sekarang ini turning pointnya. Gue bisa duduk sekarang sama Timmy, boleh kita ceritain sedikit apa kira-kira yang bikin lo berubah, misalnya kayak dari kehidupan lo yang dulu sampai gue bisa duduk sama lo sekarang di sini. Kalau gue pribadi, gue nggak mencari pembelaan untuk masyarakat di luar sana menerima gue as a gay. Gitu. Tapi gue percaya sama yang namanya ketika kita punya niat baik, orang juga akan merasakan hal yang sama. Gitu. Kalau kita punya niat yang buruk, orang juga akan merasakan hal yang buruk. Gitu. Jadi ya gue nggak bisa bilang orang salah ketika mereka berpendapat bahwa yang gue lakukan ini adalah salah. Gue juga nggak bisa bilang bahwa orang bilang benar, apa yang gue lakukan ini adalah benar. Karena suatu saat juga nanti kalau misalkan adik-adik gue bertanya, gue juga akan menjawab yang balance gitu. Ketika memang kamu merasa ini tidak benar, go ahead. Tapi setidaknya kamu bisa melihat dengan kepala kamu sendiri bahwa di rumah aku tetap orang yang baik, kakak yang baik, memperhatikan kamu, memberikan didikan, memberikan nasihat yang baik gitu. Cuma untuk aku pribadi, untuk mereka yang di luar sana yang kurang informasi gitu. Nah, kembali lagi kayak sekarang kan gue udah dengar waktu Timmy di perjalanan as a dancer, as a gay, that you get something. Misalnya lu dapat HIV. Yes. Yang gue dengar. 2018. Is it your turning point? Ya, maksudnya kayak sekarang, if you can tell honestly. Pertama kali kita ketemu sebelum di sini ya. Gimana? Apakah ini menjadi turning point lu? This message, misalnya bahwa ini adalah teguran bagi kehidupan lu, atau gimana? Mungkin bisa diceritakan ke kita. Yes. HIV yang aku punya, yang gue punya itu, buat gue bisa gue bilang teguran. Bisa gue bilang adalah memang ini harus gue miliki gitu. Karena mungkin kalau gue nggak punya HIV, sekarang gue lagi nggak di channel Goriko. Iya, benar. Setuju? Gue nggak akan duduk sama lo. Kita nggak duduk di sini ketemu gitu kan. Mungkin kalau gue nggak punya HIV, sekarang gue lagi di penjara, atau gue udah dimati gitu kan. Nah itu dimulai di awal tahun 2018. Itu bulan Mei tanggal 2. About 2 years ago ya? Yes. Tapi itu tanpa ada gejala ya. Jadi gejala HIV itu yang gue baca-baca di YouTube, yang gue tanya-tanya dan gue lihat di Google, itu yang gue tahu kayak sakit demam,
demamnya kayak aneh gitu, bukan demam biasa, nggak sembuh-sembuh, terus ketombe. Nah ketombe juga kita bingung kan, ambigu nih antara ketombe beneran karena nggak cocok dengan shampoo-nya atau ketombe emang karena imun di kepala ini lagi nggak bagus gitu. Itu salah satunya. Gitu. Jadi waktu itu gue cek gara-gara diajak teman, iseng. Sekali gue tolak, denial, jadi karena gue pikir gue sehat-sehat aja gitu kan. Yang kedua akhirnya oke, agree, tapi rumah sakitnya tutup. Yang ketiga akhirnya itulah di tanggal 2 Mei itu gue ambil keputusan, yuk kita ke sana. Gue masih sempat story tuh tanggal 1 Mei di Instagram. Di Instagram. Yuk kita cek badan kita yuk, HIV jangan lupa gitu kan. Karena lu nggak merasa lu nggak merasa gue HIV gitu kan. Nah di situ gue ambil darah, dijelasin sama suster waktu itu di rumah sakit Carolus. Jadi kalau teman-teman yang bingung rumahnya dekat rumah sakit Carolus bisa di situ gitu kan. Di situ gue diayom dengan baik sama susternya, kita nggak merasa takut, nyaman banget. Habis itu selang dari jam 10 sampai jam 2, 5 orang pertama tuh mereka dipanggil satu-satu, keluar dengan senyum. Berarti juga gue kayak senyum nih gitu kan. Gitu. Ada feeling sama sekali kan. Pas gue masuk, susternya punya buku-buku tentang HIV dan tentang HIV/AIDS gitu kan. Dia keluarkan surat dan situ tulisannya adalah reaktif. Gue masih ketawa, reaktif ya sus ya, wow, kok bisa ya gitu kan. Ya nanti denial. Masih denial gitu kan. Terus ini angka yang keluar adalah 115, aku ingat banget. Immune sistemnya gitu. Oke. Ini maksudnya apa sus? Aku bilang gitu kan. Iya, ini adalah angka perlawanan badan. Jadi kalau kamu flu, kamu luka, kamu batuk atau sakit apa, imun badan kamu tuh yang akan melawan. Entah itu virus, entah itu sakit penyakit. Luka itu kan darah putih kan ngebentuk koreng gitu kan. Nah ini tuh angka kesiapan tentara di badan kamu tuh, kalau secara angka, laboratorium tuh 115. Dan menurut suster tuh, ini termasuk gawat. Jadi di situ gue dibilang, gue positif HIV. Jadi kalau bisa angkanya itu gimana? Misalnya kayak orang normalnya tuh 300. Kalau orang sehat-sehat aja tuh kayak 300-400 lah. Gitu. 300-400-500 gitu kan. Nah, suster bilang di situ, Timothy kalau kamu misalkan 100 atau di under 100, kamu positif HIV/AIDS. Jadi udah terkena AIDS langsung. Kalau HIV kan baru virus kan, belum AIDS gitu. Oke. Gitu. Terus apa yang baru di situ dia udah jelasin, baru gua yang sus diam. Gue nangis dan di kepala gue waktu itu yang gue ingat cuman ini salah Tuhan. Tuhan tidak sayang sama gue, salah orang tua gue, salah keluarga gue, salah gue juga mungkin gitu kan. Dan gue merasa this is my ending life gitu. Ini akhir hidup gue. Ini kayaknya kayak orang sakit kanker yang divonis gitu sama dokter gitu kan. Sementara susternya nggak ngomong itu gue divonis gitu kan. Itu yang gue rasain. Dan selang beberapa bulan gue belum berani minum obat kok. Karena sebelum gue cek HIV, gue udah beli tiket untuk jalan-jalan Eropa sama my stepmom dan my sister gitu. Kita jalan-jalan di situ 3 bulan. Yang menurut gue Tuhan itu nggak tidur. Dia bukan memberikan, aku bilang. Aku tidak setuju dengan istilah Tuhan memberi cobaan ke manusia atau Tuhan memberikan cobaan ke anaknya. No, kita yang buka pintu, kita yang buka celah. Kalau gua nggak seks bebas, kalau mungkin waktu itu gua nggak narkoba gua coba semua dari A sampai Z kecuali suntik. Gua nggak berani nyuntik gitu kan. Narkobanya sampai kemana tuh kelasnya? Sabu. Terus kalau rave party gua nelen macam-macam obat yang bikin kita jadi enak lah gitu kan. Terus semua ganja apapun itu gue coba gitu kan. Kalau itu gue nggak lakuin, pintunya nggak gue buka celahnya, mungkin si virus itu nggak masuk ke badan gitu. Nah itu yang lucunya, gue bisa menikmati dan gue bisa melihat keindahan Eropa yang gue nggak doa, gue nggak puasa untuk itu, tapi Tuhan kasih gitu cuma-cuma. Jadi gue ambil kesimpulan bahwa di tengah cobaan yang gue ambil,
yang gue pengen itu cobaan, tapi Tuhan tuh kasih gue apa ya, sesuatu yang indah. Nah di sana gue yang nangis setiap malam, kok gue gini amat ya, kok gue bego gitu ya, kenapa gue bisa begini gitu kan. Karena kalau ditanya-tanya seks, gue start kan 5 SD. Itu umur berapa lah, masih kecil gitu kan, 5 SD tuh 11 years old gitu kan. Kalau sampai umur 30 gue cuman seks doang, mungkin gue nggak HIV. Jadi imun gue tuh kuat. Oke, gue inget-inget lagi, narkoba, oh mungkin ini gara-gara seks sama narkoba. Tapi iya, cuman seks sama narkoba bikin gue HIV. Gitu kan, gue kan nggak suntik, gue nggak nato. Gitu kan. Terus gue pikir-pikir lagi, oh mungkin gue nge-gym. Tapi karena gue kerja di entertainment, yang bisa nih lagi di panggung, orang lagi nyanyi, gue tidur, pules. Karena emang jam tidurnya berantakan. Gitu. Jadi imun badan itu ditekan bukan sama Tuhan. Bukan Tuhan yang kasih kita cobaan, kita sendiri. Jadi warning lampu hijau, kuning dan merah itu kita yang tahu, kita yang kenalin badan kita. Di situ gue bego. Di situ gue yang belaga, nggak mau peduli sama diri gue sendiri. That's why di tanggal 2 Mei 2018 itu tenggat sekarang gue bilang gue dikasih HIV. Kalau gue nggak dikasih HIV mungkin gue nggak jadi berkat, gue nggak jadi kekuatan untuk orang di luar sana. Nah sekarang kalau misalnya memang ada sesuatu, misalnya cobaan atau tadi yang lo bicara kita buka celah dan something happen, if we play with fire we will get burned gitu kan. That's a risk in life gitu kan. Nah, kita juga harus mengakui bahwa setiap celah ataupun every apa yang kita lakukan pasti akan ada resiko yang kita akan ambil. Nah, maksudnya dari poin sekarang ini banyak sekali kalau orang yang dapat HIV itu kan bisa dua. Satu ya adalah orang yang benar-benar sudah kayak tadi yang pertama desperate, frustasi banget dan gua udah mau bunuh diri dan lain-lain. Tapi there's a miracle in you, I see, bahwa Tuhan memberikan lu kekuatan to see a different perception, bahwa lu bisa punya pandangan seperti ini, bro. Nah itu that's amazing gitu loh. Dalam arti konteksnya nggak banyak orang yang sekarang ini hanya mungkin dari 100 orang ataupun 1000 orang satu atau dua orang yang bisa kuat untuk menjalani hidup ini. Mungkin salah satu contoh adalah yang pejuang HIV adalah Magic Johnson, salah satu pebasket yang gue tahu sekarang ini yang masih survive. Nah, sebenarnya kalau bisa kita lihat yang lain artis-artis lain, George Michael dan lain-lain yang memang udah identik gay dan mereka surrender dengan kehidupannya sekarang kan, maksudnya gini. Dan Timmy sekarang ini I see ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan yang gue lihat yang kuat sekali. Nggak ada sesuatu by coincidence. Everything happen by the purpose gitu loh. Nah, that's the purpose in you that God want to tell everybody. Misalnya kayak sekarang ada satu ayat, gue bukannya pendeta ya, dalam arti konteksnya gini. Dan lo bikin gue nangis lagi di sini. Gue bukan pendeta. Gini, misalnya kayak sekarang ada satu, ini kayak ada orang datang di perjanjian baru ya, yang gue ingat, gue nggak tahu ayatnya apa. Tuhan, kenapa sih dia ini buta? Apakah dosa dari mamanya, nenek moyangnya, dari apa? Terus Tuhan jawab cuma very simple. It's not because of the sin of the bokap nyokap, bukan dosa nenek moyang, bukan dosa dia juga, tapi supaya namaku dipermuliakan dalam kehidupannya. That's the message. Jadi kalau gue bandingin, maksudnya kayak sekarang ini di Bible tuh sometimes we need to understand gitu. Kadang-kadang kita baca tuh kita nggak bisa ngerti apa sih artinya gitu loh. Nah kayak sekarang ini this example is give the inspiration gitu loh bagi teman-teman semua di tim. Maksud gue so far I'm happy for you, Tim, that you can have this inspiration bahwa lu surviving this from this HIV. Now if God give you a chance nih, berarti kan God already give you a chance, to change your life gitu kan, dalam konteksnya. Apa sih sebenarnya kalau misalnya kayak sekarang ini, apa yang lu bisa? Kita nggak usah lihat the past. Katanya saya bilang, don't cry over the spilled milk. Is no point. Udah susu udah tumpah. Kita nggak usah nangis. Ya kan? Jadi apa? From this point until PR-nya ke depan, what you gonna do if God already give you the time? What you gonna do with your family,
with your neighbor, with your friends, with everybody. Sebenarnya nggak ada yang saya Tuhan pertemukan dalam kehidupan kita ini, nggak ada sesuatu yang mungkin gue bisa ketemu sama lu. Yeah. This is by purpose. Yeah. It's not by coincidence. Gue bisa ketemu lu somewhere out Kita there. sebelumnya. Yeah. Terus tiba-tiba lo nyamperin gue waktu itu lagi kita ngobrol-ngobrol. Yeah. Ya, it's God's plan yang kita nggak bisa notice, yang kita nggak bisa tahu gitu loh. Yeah. Seperti angin misalnya kayak kita bisa rasakan angin, tapi kita nggak bisa tahu where's the wind gitu, nggak ada. Yeah. Tapi that's a miracle. Yeah. Nah, if sekarang ini God already give you the chance, what you gonna do? This present and futures. Tadi ini satu persatu untuk for your family dulu, kepahitan lo yang lo rasakan dengan keluarga yang lo udah cerita kemarin mengenai ini salah papa gua, salah mama gua, gitu kan? Yeah. Masa apa yang lo kalau misalnya kayak sekarang bisa lo this point from this point of view yang already mungkin timnya sekarang adalah tim yang berbeda dari tim yang dulu, yang menyalahkan semua latar belakang dan lain-lain. Apa bro? Okay. As a human, gue tetap merasa sedih ya. Itu nggak bisa dibohongin. Yeah. Di beberapa timing yang gue muncul pemikiran yang jelek gitu, gue akan nangis gitu kan. Mungkin yang pernah aku bilang ke Koriko, karena mungkin tanpa gue sadar di hati ini gue simpen hal-hal yang gak mau gue lupain. Itu mungkin yang gue punya akhirnya HIV ini. Karena tong sampah kalau misalkan kita buang tisu yang mungkin ada ada ingusnya gitu, gitu kan, kita buang ke situ di dalam kamar, seminggu nggak ada baunya gitu kan. Terus kita buang terus sampai setahun itu baunya kayak apa kan. Nah itu mungkin yang gue selama ini simpan gitu, tanpa gue sadarin gitu, tentang yang gue sakit hati dengan keluarga atau mungkin dengan teman gitu kan. Tapi dari situ gue belajar untuk ini momen yang dimana gue harus, ketika gue menunjuk sesuatu ada Pak Jari yang lagi nunjuk ke diri gue gitu. Di sini gue mesti harus koreksi. Ada nggak sih yang belum gue beresin sama diri gue sendiri gitu. Itu as a human gitu. Tapi as a friend, aku percaya Tuhan itu adalah teman dalam hidup kita. Ada yang bilang dia di dalam hati kita, ada yang bilang ketika kita hembuskan nafas itu adalah bentuk kasihnya dia gitu. Kalau kita nggak bisa narik nafas, berarti Tuhan udah nggak kasih sama kita mungkin, atau apa something itu kan. As a friend, aku cuman pengen apa yang aku miliki sekarang ini, walaupun gue gay, walaupun gue punya HIV, gue nggak mau malu. Karena kalau gue malu, gue nggak mau survive, gue nggak bisa menikmati apa yang Tuhan kasih. Gue suka traveling, gue suka masak, gue suka ngedance, gitu. Itu bisa gue lakuin ketika gue bisa accept my HIV, accept kondisi gue, accept apapun yang terjadi di hidup gue. Gue nggak boleh iri sama keluarga sebelah, gue nggak boleh iri sama teman-teman gue mungkin yang perfect, dan mungkin mereka juga merasa nggak perfect, gitu. Kita nggak pernah tahu, gitu kan. As a friend, gue mesti jadi kekuatan untuk teman-teman di luar sana. Dengan platform YouTube ini, buat mereka yang nggak di Jakarta, di luar Jakarta, itu baik banget kok. Ketika gue posting itu di media sosial gue, banyak yang datang yang Kak, thank you ya. Karena gue let's say gue bilang mereka ada di Sulawesi, ada di Sumatera, di Kalimantan, ada di mana gitu. Mereka nggak punya teman itu. Di situ gue langsung yang, wow, gue merasa kesepian. Tapi ketika gue buka itu, gue bisa bikin mereka tidak kesepian. Gitu. Jadi kalau gue mengutamakan ego gue dengan sakit hati gue, dengan apa yang gue tangisin, itu manusiawi. Kita boleh nangis gitu, kita kadang boleh sedih, kita boleh merasa, tapi kita mesti grow up lagi, kita mesti bangun lagi semangat kita gitu. Dan sebagai teman yang baik, kita nggak harus kenal, harus jabat tangan, tapi dengan menceritakan kisah hidup kita itu bisa jadi kekuatan dan berkat untuk mereka di luar sana. Mungkin sekarang banyak sekali teman-teman yang di luar sana yang sekarang in your position, bro. Dalam arti dalam position yang belum bisa mendeklar bahwa dia itu ada satu
penyimpangan seks yang kayak kita kan nama ini penyimpangan seks ya kayak gitu, dia belum berani misalnya kayak sekarang ini, ataupun lagi di tengah-tengah dalam mau ke kiri atau ke kanan, misalnya kayak sekarang ini maksud gue nih, kalau gue sharing my experience, sebenarnya kalau kita lihat dari Tuhan itu memberikan kita sebenarnya batas kenikmatan itu misalnya di angkanya 6 misalnya gitu ya, that's the maximum gitu. Once you gonna get over the number 6, misalnya kita dengan narkoba itu kita bisa melewati nomor 6 itu. Jadi kenikmatan itu gila, indah banget kan pada saat kita narkoba gitu kan. Once lu sudah lewat sana dan lu tidak memakai obat ini lagi, lu akan depresi, Tim. Begitu juga dengan sex addict, dengan apapun juga seperti itu. Jangan tentang narkoba deh. Yang mereka yang punya binatang peliharaan anjing gitu. Anjingnya kalau tuannya nggak di rumah stres kan. Gua stres. Untuk disiplin diri ya, tidak kayak lagi narkoba. Kalau ditanya pengen. Dan gue nangis karena hal itu, karena itu enak. Ya, karena itu tadi kalau secara kita mesti keras gitu kan. Benar. Karena secara teorinya memang begitu. Tuhan itu kasih limitation dalam arti misalnya kayak sekarang di Taman Eden, janganlah makan buah yang ini seperti ini, pengetahuan baik dan jahat dan lain. There's a border. Misalnya kita menaruh Tuhan dalam kehidupan kita, there's a border. Sometimes kayak cowok kadang-kadang kan bisa juga, tadi kan gue udah bilang 70% kemungkinan karena lingkungan juga, tapi 30% memang dari alam, dari how you been brought in the family, tapi juga ada yang dari alam, bahwa pada saat lu lahir memang kekurangan hormon ini, makanan dan lain-lain. That's the probability, but the chance only 30%. Tapi the most percentage adalah melalui lingkungan. Nah, lingkungan seperti ini, kalau kita tidak menaruh Tuhan di dalam kehidupan kita, there's no border. Kita pasti trespass terus, Tim. Gua misalnya kayak sekarang ini, misalnya kayak orang kenapa bisa, misalnya orang-orang normal, gue nggak amazed juga, misalnya gue ada temen, gue nggak usah sebutin namanya ya, punya istri, ya misalnya bisa punya anak, tapi dia get bored, bosen dengan kehidupan begini, dia ingin trespass kenikmatan Tuhan kasih batasan misalnya ke sini nih ya, dia mau trespass dengan itu sejenis gitu loh, misalnya kayak gitu, gue mau coba, ataupun dengan fantasinya yang lain, dengan wah gue harus cambuk dulu bini gue harus sundut dulu bininya, ada yang begitu kan, itu sex fantasy, yang kadang-kadang itu kalau kita melibatkan Tuhan, there's a border, yang kita nggak boleh trespass. Once kita trespass, kita untuk balik lagi itu, misalnya kayak sekarang itu kita bisa depresinya gila-gilaan, karena kita sudah melewati batas yang Tuhan berikan, border-border yang Tuhan berikan. Itu sih yang gue dapat sebenarnya dari pengalaman gue, yang mungkin Timmy juga bisa sama nih satu platform sama gue, bahwa benar kalau kita sekarang ini mungkin kita ini adalah message bagi teman-teman yang di luar sana, mungkin yang Timmy bisa sharing ini, don't trespass jangan dicoba. Coba kasih pesan. Don't try this at home. Karena afternya, kalau lo nggak kuat, kalau lo nggak punya support system, kalau lo nggak jadikan Tuhan Yesus sebagai as a friend, lo putus, lo kecewa atau lo apa, kan lo cari teman. As a friend, as a father, easy. Sometimes kita nggak bisa cerita. Sometimes kita kalau misalnya gue dalam satu difficulties, gue nggak bisa cerita ke orang. Gue nggak bisa cerita, ada sesuatu yang sometimes kita nggak bisa cerita ke orang, dan kita nggak bisa cerita dalam doa kita. It's very yang paling mahal kadang-kadang kita dapat. Gue amazed sekali bisa mendapatkan apa sih itu damai sejahtera yang kadang-kadang kita nggak bisa dapat, Tim, dari misalnya kayak ini kita bisa dapat nih, misalnya dengan narkoba, wah gue paling ganteng waktu gue narkoba gitu kan, friendly banget, I'm sexy one. Tapi itu kan semuanya hanya temporary. Once you get back to normal, that's the emptiness inside. Yang kita nggak bisa fulfill, yang kita cari dengan apapun juga ya. Tapi gitu dengan babak belurnya 2-3 kali lipat. Gitu. Gue nggak bisa dapat dari sini semua all about apa. Misalnya kayak sekarang kita apa yang kita belum pernah coba. Misalnya kayak sekarang sabu dan lain-lain. Itu semua gue udah telan semua, Tim, dalam kehidupan gue. Dan once I notice, kan gue udah tua juga kan sekarang kan, maksudnya udah masih muda. Iya kan masih 17 kan gue sekarang. Udah tua. Jadi memang kayak sekarang ini memang ya itu. Misalnya misalnya kayak sekarang ini yang kita bisa lewati kalau kita sudah pernah berada di sana. Jadi kita bisa tell the story. Kenapa ini God let it happens to ourselves? Bukannya kenapa? Berarti adalah Dia memberikan kita sebagai kita bisa tell the story kepada orang. Lu jangan
melakukan yang sama gue gitu. That's the message, that's the purpose of this life. Misalnya kayak gitu ya. Gue nggak pernah menyesali dalam arti konteksnya kenapa gue bisa ke sana, tapi gue bisa menyelami yang sama nih, orang-orang yang sama pada saat posisi gue di situ. Apa sih yang dia cari, pelarian apa dan lain-lain. This is the message yang kita perlu sampaikan. Dan I support you to keep doing this for. Karena aku setuju dengan ketulusan. Ketulusan tuh hasilnya akan berbeda sama yang kalau kita nggak benar-benar lakuin yang tulus. Gue pernah melakukan media yang mungkin itu jatuhnya ngebantu teman, mensupport teman, tapi karena nggak tulus, bukan as a bayar atau apa tapi emang nggak real gitu apa yang gue utarain itu di media, jatuhnya akan banyak hujatan dan cacian gitu, haters lah istilahnya gitu. Tapi yang gue bingungnya kok, ketika gue jujur, setelah gue satu tahun gue punya HIV itu kan berarti gue minum obatnya tuh udah 1 tahun dong. Itu tuh kan gue naik tuh dari 115, setelah 6 bulan gue jadi 425, gue sampai ingat angkanya. Itu cek darah gitu kan. Dokter udah kaget tuh, wow, good loh, kamu bisa naik 425 gitu, pertahanin. Kamu ngapain aja ya? Saya olahraga, terus saya tidur teratur, terus karena mungkin saya nurut sama papi dan mami saya untuk ya udah saya di rumah aja dulu untuk pengobatan, dan pengobatannya itu nggak gampang kok. Bener-bener kita mematikan manusia kita gitu, kok nggak bisa kemana-mana, gua nggak berpenghasilan gitu. Jadi apa sih boleh nggak atau telling the teman-teman rasanya apa pas minum obat itu, apa sih, what do you feel? Itu obatnya kata saya keras banget kan? Bodrexin. Nah, kita nggak disponsori Bodrexin, gue sebut merek nih ya. Bodrexin rasa jeruk aja gue minum. Riko. Itu mata gue bengkaknya kayak ikan mujair. Gue minum vodka, tequila, itu badan gue kayak sapi. Berarti lu very sensitive, Gue minum obat itu rasanya nggak banget kok. Kalau gue ingat gitu ya. Sekarang udah habit. Sekarang kalau gue skip minum, nggak apa-apa. Kata dokter udah boleh. Maksudnya udah setahun tuh udah nggak apa-apa. Misalkan gue lupa bawa, misalkan gue lagi nginep, itu paling gue abis minum lagi nih keesokan harinya. Jadi gue hari ini nggak minum misalnya. Udah 1 kali 24 jam itu. Terus besoknya gue minum, paling gue diare. Bisa 5 kali, 6 kali ke kamar mandi. Itu kan nggak nyaman kok. Atau macam-macam lah gitu. Nah itu gue minum di awal-awal, rasanya kalau pernah mushrooman di Lombok, di Bali, rasanya kayak gitu. Jadi ada rasa halusinasinya keluar. Plus karena mungkin ada percik-percik yang kesisa nih di badan dari narkoba, dari obat-obatan yang gue minum tuh kan, itu kan bener. Makanya jangan dicoba, karena once itu dilewatin sama ARV obat HIV/AIDS ini, itu bekerja. Nah, lu bayangin, lu mesti ngobatin diri lu, tapi itu kesentil, jadi lu kepengen ada narkoba di depan mata lu. Wah, itu nggak banget. Untuk kill the pain, ya, gitu kan? Ya. Gitu. Dan gue lawan. Itu satu badan semutan. Gue lagi duduk tenang, tapi gue kayak lagi di roller coaster. Terus gue ngeliat orang, kok orang ini kayak ngomongin gue, padahal dia nggak ngomongin gue. Even bokap nyokap di rumah, even ada adik-adik, gue sampai ngunci diri. Itu benar, boleh tanya orang tua gue. Sampai gue nggak mau makan. Itu nggak banget. Sampai gue merasa gini, kita jangan lakuin yang teman kita lakuin ke kita, karena mereka mungkin nggak sengaja. Karena terkadang kita juga nggak punya attention yang sama ketika kita nuntut itu ke teman-teman kita. Momen dimana gue pengobatan, gak ada satupun yang datangin gue. Jadi semuanya your friends. Nobody. Ya mereka hanya sebatas WhatsApp group, sebatas yang tahu. Karena waktu itu gue belum open, jadi cuman beberapa circle yang tahu gitu. Supportnya hanya sebentuk tulisan yang gue baca. Gitu. Basa-basi lah, cuma lip service gitu, kuat ya, gitu. Tapi kalau gue balik lagi, mungkin gue di posisi dia juga, gue mesti ngerti gitu ya. Gitu. Tapi itu adalah buah pikiran yang jelek gitu. Gue berpikir, nobody yang dapat.
Sampai gue ada satu lagu, gue masih simpen di Instagram gue, lagu Ariana Grande gitu kan, yang dia nyanyi duet tuh, almost na 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 na. Gue nyanyi itu tuh gue pakai kupluk, gue pakai sweater, gue kayak lagi punya temen ya, temen gue cuma komputer gue gitu aja, gitu. Almost is never enough. Iya. Oke, gue tahu lagu. Nggak nyambung sebenarnya sama sakit gue gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa tuh lagu kayak bikin gue cry gitu, gue nangis gitu. Nah, turning point-nya adalah ketika gue sadar, oke, ada satu yang gue lupa. My God, yang nyiptain gue. Baru di situ gue merasa, oke, apa Tuhan? Gue mesti ngapain? Kalau bisa dibilang dengan menghilangnya gue bukan karena gue yang pengen, karena pengobatan. Untuk cari kerjaan susah kok. Untuk gue bisa ke Kamboja lagi kerja ya, bukan liburan, itu susah. Tapi karena gue merasa, ya, dia adalah teman yang gue lupain. Dia adalah teman gue. Ketika gue ajak dia as a friend, as my friend, teman itu ngebela itu dari kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kan. Gue dapat kerjaan keluar negeri tanpa gue cari. Gue dapat kerjaan keluar kota tanpa gue cari. Gue dapat pekerjaan yang dulu gue tolak menjadi guru tari. Sekarang gue jadi guru tari. Jadi so many yang kalau kita sebenarnya mau matiin ego kita, teman kita nih udah siap. Our God tuh udah siap untuk mengeluarkan semua yang dia punya, linknya dia. Karena itu ciptaannya dia semua. Dia tinggal arahin nih, bantuin Tini. Nih, kasih kerjaan ke Tini. Supaya apa? Oh, gue confidence. Nah, dari itu yang gue berpikir, oke, setelah 1 tahun gue minum obat, apa nih yang mau gue kasih? Yang mau gue balikin ke Tuhan? Pikiran sempit gue adalah, oke, gue mau bikin bukan gebrakan, tapi mau gue tulis di media sosial gue adalah, hai, saya Timotius Bunyamin, saya positif HIV, dan kamu bisa seperti saya untuk takwa. It's good, very good. Karena kita punya teman yang luar biasa. Ya, sometimes gitu loh, Tim. Misalnya kayak sekarang ini, kita ini, itu adalah namanya restorasi. Kadang-kadang itu kita, sebelum kita tadi lu bilang lu yang melupakan Tuhan dalam kehidupan lu, sometimes itu kita kayak tadi misalnya lu menjadi guru tari dan lain-lain. Sometimes itu adalah kesempatan yang kita udah lewatin. Yang sometimes itu Tuhan sebenarnya udah prepare buat kita yang kita lewatin karena memang kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak sensitif, kita tidak berkomunikasi dengan Dia. Ini adalah restorasi yang terjadi. Gue juga mengalami yang sama. Misalnya kayak sekarang ini dalam kehidupan kita, ini akan terjadi restorasi yang kita sekarang ini kita lewatin, yang kita dulu anggap sampah, ya kayak tadi lu bilang lu ngajar, lu lepein, sama sekali nggak mau, tidak mau. Gitu. Karena gini kok, mendidik anak-anak itu bukan hanya sekedar edukasi yang formalitas, nggak gampang. Karena mendengar cerita tentang teman-teman kita yang punya anak balita aja kan itu susah. Gue mesti menghadapi bukan satu kepala gitu. Kelas itu kan gue menghadapi anak umur 3 tahun, kalau bayangin aja. 1, 2, 3, 4 sampai 8 baru satu kali hitungan aja bisa 1 jam gitu kan untuk mereka mau dengar. Tapi karena gue mempersiapkan hati gue dulu, gue mempersiapkan pikiran dan semua ya itu untuk oke, gue bisa positif dulu. Itu enggak. Itu datangnya justru mereka pinter-pinter. I believe, gue percaya banget itu adalah message from God for you yang kita nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Nah, sometimes inilah yang kayak gue bilang restorasi. Soalnya gini, kesempatan demi kesempatan itu sometimes kita kan hidup ini kayak kita nih, hidup ini kita bisa kayak sekarang menentukan how to decide gimana kita mau ke kiri atau mau ke kanan. Sometimes itu kita nggak ngerti arahnya yang kemana. Kita perlu guidance, kita perlu our North Star dalam arti gitu kan. Siapa? Itulah pencipta kita, itulah Bapa kita, itulah Tuhan kita gitu loh. Once kita melibatkan ini, then kita punya direction will be follow. Ya kita nggak pernah amazed, kita nggak akan pernah figure it out gitu loh. Misalnya kayak sekarang, gue nih tipikal orang yang kalau misalnya dulu duduk sama orang,
selalu kalau nggak ada duitnya gue tuh males Tim. Cuan ya. Iya. Dan gue nggak tahu kenapa misalnya kayak sekarang ini gue bisa duduk sama lu, kita ngomongin inspirasi. Sebenarnya dulu bagi gue ini juga sampah, nggak ada artinya bagi kehidupan gue. What's the point gitu loh. Ini once God open this opportunity, then I feel it. This is the purpose in life gitu. Sometimes kita harus understanding, sometimes yang kita above our understanding. Jadi it happens gitu loh. Itu sih yang sekarang ini yang gue dapat, yang kita bisa sharing nih. I learn from you too. and we learn from each other, ya kan? Okay. Dan ketika gue buka itu di media gue positif HIV dan gue gay apa segala macam, gak ada satupun komen, gak ada satupun respon gitu, no haters. Itu yang dikhawatirin orang rumah gitu ya. Kamu yakin buka itu di media sosial? Yakin? Karena aku waktu itu berpikir gini kok, gue lebih baik malu, gue lebih baik nggak ditemenin. Tapi jangan sampai generasi muda di luar sana nggak tahu. Karena sometimes mereka nggak akan dengar hal-hal yang terlalu formal di sekolah atau di gereja atau di lingkungan. Tapi kadang mereka punya platform yang easy, yang mereka comfort dengan hal itu, dan ya gue memanfaatkan hal itu. Gitu. Gue punya nggak banyak, 9.000 followers gitu di Instagram. Jadi kenapa nggak dari 9.000 itu mungkin bisa mereka share, dan gue bisa cek kan, yang gue posting itu di share berapa orang gitu. Banyak banget. Ya, sekarang opportunity. Itu gue grateful ya. Minum dulu Tim. Oke. Apa nih kok? This is coffee. Coffee. Sponsored by Smart Coffee. Sponsor. Ini gue sebelum nggak apa-apa nih minum ini. Ini aman. Aman. Iya. Oke. Trust me. Trust you ya. Enak. Rasanya agak-agak manis kayak saya. Belum pakai gula pada. Oke. Gitu. Jadi kayak sekarang ini sebenarnya kita coba ambil satu kesimpulannya ya. Maksudnya kayak sekarang ini apa sih sebenarnya yang kita ngomongin intinya dari semua conversation kita. Nggak tahu berapa lama tadi barusan. Sebenarnya gini, satu yang gue nggak tahu nih, just come out from my heart gitu ya, kayak sekarang ini pesan gue nih kepada yang nonton semua teman-teman MTB. Kayak sekarang ini ada satu, gue nggak inget lagi ayatnya, gue bukan pendeta gitu ya. Kayak sekarang ini ada satu ahli-ahli Farisi, banyak orang ahli Farisi datang membawa seorang prostitut kepada Yesus gitu kan ya. Tuhan, ini orang berdosa, lu harus lemparin dia dengan batu gitu loh. Dan Tuhan Yesus waktu lalu gue baca, nanti kita cek ayatnya, gue nggak lupa nulis di sana, dan kata dia very simple. Jadi siapa yang nggak berdosa yang boleh melempar dia pertama kali. Itu sih message yang gue dapat nih kayak sekarang ini. Jadi kayak sekarang ini banyak sekali judgmental dari luar sana. Lu begini gitu. Nah ini message jauh lebih mengerikan. Iya, dalam arti konteksnya kayak sekarang ini banyak sekali orang-orang yang kayak sekarang menjadi ahli Farisi. Dalam arti konteksnya menjudge gitu. Kayak sekarang kita bukan dalam kapasitas menjudge, karena kita juga orang berdosa dalam konteks di sini. Nah, message yang gue ingin sampaikan sekarang ini, I cannot see you as what you did gitu. Gue nggak bisa menjudge lu dari apa yang lu lakukan. Tapi I can see you from your inner heart. Bahwa kita ini adalah ada tubuh, jiwa, dan roh. I can see your spirit that God give in you. Yang sekarang ini memang nggak pernah lu bangkitkan di dalam kehidupan lu so far sampai dengan kemarin yang lu turning point lu ini. I see the spirit in you. I don't see you as your body. I don't see you as your emotion, but I see your spirit inside. That's important. Dan ini mahal banget ya. Dalam arti konteksnya, once kita can awake our spirit, then everything can follow. Jadi semuanya have to listen with our spirit. Jadi kalau kita kayak sekarang mau melangkah for your next adventures, ya hope cuma Yesus berpesan pada saat itu momennya, terus kepada prostitut itu, pulanglah, dosamu udah diampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Itu sih message yang mahal banget yang gue dapetin ini. Dan I don't know, this is the message from God, from me,
through me to you, don't make no more sins with your gay life and your everything. Gitu bro. Di hidup gua nih, COVID-19 ada maknanya juga ya, gue jadi nggak bisa ketemu. This is the restart button. Iya. For every sin, bukan hanya masalah gay aja, banyak sekali untuk restart button bagi kesombongan orang-orang. Yes. Ya, untuk gue tegurannya adalah teguran restart button bagi kesombongan gue. Yang gue udah bilang, gue kalau ngomong nggak ada duitnya, gue malas. Gue tipikal orang yang dominan dalam arti konteksnya gue tuh di dalam komunitas gue kalau nggak ada duitnya malas, gue benar-benar malas banget. Dan Tuhan segitunya. Iya, maksudnya that's my drive yang selalu wake up bangun pagi, gimana gue bisa cari duit lagi ya. Gue tuh sangat gila sekali dalam arti gimana cari adventures in life, karena gue pikir bagi gue kebahagiaan itu adalah all about money, gue bisa dapatin dari duit gue gitu. Dan at the end, corona ini, kesombongan gue semua karena virus yang gak kelihatan ini, semua everybody sekarang gini, semua artis kehilangan job, pengusaha kehilangan bisnisnya. This is the restart button. Believe it or not. Almost 8 months. Kita malah mau masuk ke bulan ke-9. Kita masih bisa bersyukur, gue masih bisa makan, kita bisa ngopi bareng. Itu. Tapi jujur, gue sempet down gitu di COVID-19 ini. Karena ya benar, kerjaan, ya kita biasa pegang yang kepala 2, mungkin ada yang kepala 3 atau kepala 4 gitu kan, tiba-tiba shoot gitu kan. Kalau gue itu hal kesekian lah tentang uang ya. Tapi gue tentang kenikmatan yang lagi gue nikmatin. Ya balik lagi, gara-gara HIV ini kan ada hal yang gue grateful banget, gue syukurin. Gue bisa terbuka, gue bisa mendidik anak-anak dengan passion yang gue cintain, yang talenta emang Tuhan kasih. Tiba-tiba sekarang kita hanya bertatap muka di online gitu. Ini memang momen yang gue gak akan ulang lagi gitu. Gue tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan gitu. Mungkin kalau gue kemarin sebelum COVID terlalu galak sama anak murid, next gue janji sama diri gue akan nice. Mereka bikin salah, gue akan perbaikinya dengan baik gitu. Karena satu lagi yang gue percaya, peribahasa, life is a journey, it's not about destination. Jadi kita harus, misalnya kayak sekarang ini, ya nikmatin semua journey ini, is not by coincidence, it's by purpose gitu loh. Ya, that's the message yang gue dapat gitu loh. Oke, sekarang untuk closing nih, kita udah panjang lebar nih tim, coba panjang banget ya. Kita panjang lebar. Ya, untuk lu bisa pesan ke teman-teman MTB ini your message. Oke, apa nih sebutnya? MTB Friends. MTB Friends. MTB Friends. Apa sih MTB? Mercusuar Terang Bangsa. Wow, mercusuar terang bangsa. Oke, pesan dari gua, jadi diri sendiri. Tetap lakuin hal yang lo suka, in the good way. Belajar untuk menjauhi yang bad. Dan percaya bahwa segala sesuatunya itu akan datang indah pada waktunya. Karena kalau gue nggak percaya, gue lagi nggak ditonton sama kalian saat ini. Karena gue percaya, gue masuk itu. Oke, thank you banget. Sama-sama Pak. For your time, is very mahal banget nih pesan-pesan yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman di MTB. I think cukup untuk pembicaraan kita kali ini. I hope I can see you in the next topic ya. Of course. Ya. Untuk bicara lagi mungkin your passion, your anything gitu kan yang berguna bagi teman-teman MTB. Oke, saya rasa cukup sampai sekian bagi teman-teman yang sekarang ingin komen untuk Timmy, mengasih support ataupun juga ingin bersaksi sama seperti Timmy untuk menjadi inspirasi bagi banyak teman-teman. Boleh mengasih kita komen di bawah ini dan bisa menghubungi kita melalui WhatsApp. Terima kasih. See you in the next topic. God bless. See you. Bye.